rekan-rekan pecinta anggrek dimanapun rekan-rekan berada. Salam berjumpa kembali di channel saya, channel Yusuf Penentuan, di mana di channel YouTube ini kita akan banyak membahas tentang anggrek dan perawatannya dan solusi-solusi atau jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang kita jumpai pada saat kita sedang berbudidaya tanaman anggrek atau pada saat kita menjalankan usaha tanaman anggrek kita, atau terutama untuk skala-skala kecil dan menengah yang rindu untuk tanaman hiasnya berhasil ditanam. Nah, di channel inilah kita akan banyak menggali tentang persoalan-persoalan baik secara teori maupun praktiknya, dan kita mendapatkan solusinya dari persoalan tersebut yang menimpa tanaman anggrek kita dimanapun kita berada, teman-teman. Adapun memang karakteristik tempat, kemudian juga penyebaran curah hujan yang merata sepanjang tahun, atau yang ada musim panas dan musim kering dan musim basahnya, atau musim curah hujannya tinggi kemudian curah hujannya rendah, itu memang terbagi-bagi atau terpisah-pisah. Khususnya untuk kami yang ada di Papua ini, memang curah hujannya merata sepanjang tahun sehingga bisa dibilang kelembapan itu terjaga dengan baik, teman-teman. Sedangkan mungkin di daerah Sulawesi mungkin curah hujannya tidak merata sepanjang tahun, ada curah hujan yang ada musim panas yang mungkin sampai berkisar antara 1 sampai 2 bulan. Kemudian kalau di Kalimantan juga demikian, dan di Sumatera. Nah, kalau di Jawa dengan tentu penyebaran curah hujannya tidak merata sepanjang tahun. Nah, buat teman-teman di daerah-daerah tersebut, ada beberapa trik yang bisa kita buat supaya tanaman anggrek kita masih kelihatan cerah, atau kelihatan baik, atau kelihatan berpotensi, teman-teman. Nah, dengan cara adalah seperti ini. Nah, teman-teman lihat di sini ada bekas naungan dari kanopi rumah yang sekarang saya tempati. Nah, kemudian di sini kita bisa menyimpan atau menaruh anggrek yang sudah kita adopsi di bagian yang teduh. Nah, kalau di bagian situ ada bagian sinar matahari, maka di bagian yang teduh kita boleh menyimpannya. Yang pertama fungsinya, ketika hujan deras di mana curah hujannya tinggi, maka atap kanopi rumah akan membantu kita untuk mengurangi curah air hujan yang jatuh ke tanaman anggrek kita ini. Kemudian pada saat tidak ada hujan pun, atau pada musim panas yang berlebihan di mana boleh terjadi kekeringan, maka dengan posisi yang seperti ini memudahkan kita untuk merawat tanaman anggrek kita, sehingga mudah untuk kita lakukan penyiraman, dan dengan demikian maka kelembapan akan terjaga dan perkembangan anggrek akan dapat berhasil dengan baik. Nah, teman-teman, kenapa kelembapan itu penting sekali buat anggrek? Ayo ikuti saya, teman-teman. Di sini kita lihat, teman-teman, kelembapan sangat berpengaruh karena tanaman anggrek adalah tanaman epifit yang ciri-cirinya adalah menempel pada pokok atau tanaman lain, tetapi tidak mengisap makanan dari tanaman tersebut. Nah, akar-akar anggrek yang menggantung seperti ini, dia berfungsi untuk menjerap atau menarik unsur-unsur hara yang bebas di udara, yang dapat dia pakai untuk perkembangbiakannya atau untuk bermetabolisme dan menjadi banyak, menjadi kokoh, akhirnya boleh melakukan fase demi fase dalam perkembangannya, teman-teman. Nah, kemudian ada juga anggrek yang akarnya sebenarnya akar gantung pada posisi alamiahnya seperti ini ya, teman-teman, tetapi karena dia sudah jatuh, maka saya mengadopsinya dan mengambilnya. Di sini teman-teman bisa lihat akarnya sedang bertumbuh, dan kita setting dia untuk tumbuh bukan lagi menempel, tapi dia independen, dia tidak
tergantung lagi pada tanaman-tanaman lain sebagai pokok epifitnya, tapi anggrek ini mandiri teman-teman. Kita buat dia mandiri, di mana dia kita simpan di satu buah pot. Nah, inilah anggrek black spider. Yang kebetulan black spider ini mengalami stres yang panjang karena sempat saya tinggal selama kurang lebih 1 bulan, dan di sana saya tidak melakukan penyiraman, saya tidak merawat dia baik-baik. Mungkin teman-teman pernah lihat di channel saya sebelumnya, di mana saya pernah sampaikan satu topik menyangkut dengan apa perbedaan anggrek Dendrobium lacyanthera dan Dendrobium black spider. Nah, pada saat itu, pada saat review itu memang kondisi mereka sedang baik-baiknya. Tapi ketika saya keluar kota, teman-teman, dan saya tinggal selama kurang lebih 1 bulan, tanamannya mengalami shock seperti ini, kekeringan yang panjang, kemudian batangnya mengkerut seperti ini, teman-teman. Sehingga sekali lagi saya harus melakukan recovery atau perbaikan-perbaikan untuk kembali boleh melihat performa mereka yang baik lagi. Nah, ini dia ciri-cirinya teman-teman kalau dia stres seperti ini. Nah, dalam hal ini maka kelembapanlah yang sangat mengambil peran penting untuk merecovery atau memperbaiki kondisi daripada anggrek yang sedang mengalami shock seperti ini, teman-teman. Ini Dendrobium lacyanthera, kemudian ini Dendrobium black spider, ini juga black spider. Shocknya setengah mati ya teman-teman, sungguh luar biasa, mengalami gangguan yang parah ya, karena selama sebulan mereka terletak di luar aja, mereka tidak dirawat dengan baik, dan ketika saya kembali mereka udah shock seperti ini. Nah, di sini saya mau menggambarkan bahwa untuk memperbaiki atau merecovery kondisi yang seperti ini, maka sekali lagi kelembapan adalah sangat-sangat penting yang harus kita jaga. Nah, untuk itu teman-teman, kalau saya mundur sedikit, nah saya berada di posisi matahari yang sangat terik seperti ini. Nah, di kondisi matahari yang terik seperti ini, tentu saya harus memberikan satu naungan yang bagus untuk mereka, supaya sekali lagi tujuan kelembapan tadi atau faktor kelembapan tadi boleh tercapai, sehingga mereka segera melakukan recovery atau perbaikan-perbaikan dalam sistem metabolisme dari tanaman anggrek ini. Luar biasa teman-teman. Inilah dia teman-teman, satu buah tayangan yang saya sampaikan ke teman-teman semua. Kiranya boleh bermanfaat ya teman-teman, bahwa ketika kita ingin untuk merecovery kondisi anggrek kita yang sedang shock karena mungkin habis ditinggal pergi, tak terawat dan sebagainya, sehingga mengalami kekeringan, maka yang perlu kita perhatikan adalah kelembapan. Kelembapan adalah sangat-sangat penting, sangat-sangat penting untuk melakukan perbaikan atau recovery yang terbaik ya teman-teman. Kedepan saya juga akan mereview beberapa jenis anggrek yang sudah saya koleksi dan mereka boleh berbunga. Nah, semoga teman-teman boleh mendapatkan referensi ilmu yang baik di tayangan saya kali ini, dan boleh segera memperbaiki kondisi tanaman anggrek Anda apabila tanaman anggrek Anda juga mengalami hal-hal yang seperti saya alami ini. Maka yang perlu kita buat adalah kita simpan saja di tempat yang lembab. Maka di situ kita akan lihat perkembangan akar ya teman-teman. Ketika sudah ada perkembangan akar yang baru atau mulai ada perubahan warna di batang, misalnya di batangnya ada yang kering seperti ini, terus di bawahnya sudah mulai ada yang menghijau, artinya recovery kita berhasil. Dan dengan menjaga kelembapan ini, tentu tanaman anggrek akan segera pulih kembali, dan mungkin mereka akan melakukan perbanyakan yang baru lagi, melakukan pelunasan yang baru, dan mereka segera akan pulih dan berkembang kembali. Nah teman-teman, jangan putus asa ya. Kalau teman-teman punya kondisi tanamannya seperti ini, silakan kita atau teman-teman boleh lakukan recovery terhadap tanaman-tanaman Anda. Dan salah satu cara adalah menyimpannya seperti ini. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk terus menyiram mereka. Apabila sudah mulai kering, maka lakukan penyiraman
sesegera mungkin sehingga mereka tetap terjaga kelembapannya, dan yakinlah mereka akan kembali bersemi, mereka akan kembali merona atau berkembang lagi seperti yang kita harapkan. Demikian dulu tayangan yang dapat kami sampaikan di kali ini, teman-teman. Silakan selamat mencoba dan sukses selalu. Salam sukses dari tanah Papua, salam agronomi buat kita semuanya. Sampai berjumpa lagi.